Semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari makna. Namun, posisinya berbeda dari tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis yang bersifat hierarkis. Makna hadir pada seluruh tingkatan bahasa, sehingga semantik tidak dianggap sebagai tataran yang membangun satuan bahasa tertentu. Karena sifat makna yang abstrak dan sulit diamati secara empiris, linguis struktural awal sering menganggap semantik sebagai bidang periferal. Menurut teori Hockett, pada tahun 1954, menempatkan semantik di luar subsistem sentral bahasa. Serta pada karya awal Chomsky tahun 1957 yang belum membahas makna. Namun, sejak karya Chomsky tahun 1965 yang menegaskan semantik sebagai komponen penting tata bahasa, kajian semantik berkembang pesat. Pandangan modern sejalan dengan teori tanda linguistik Schasser yang menyatakan bahwa bahasa terdiri atas dua unsur. Yang pertama ada signifian atau bentuk bunyi dan signifi atau konsep makna. Keduanya tidak terpisahkan dan bersama-sama mengacu pada referan di dunia nyata. Dengan demikian, mempelajari bahasa tanpa mempelajari makna dianggap tidak lengkap. Dan semantik menjadi bagian penting dalam kajian linguistik. Sementara itu, makna adalah konsep yang dimiliki suatu tanda bahasa, baik berupa kata maupun morfem. Tidak semua kata memiliki referan nyata karena ada yang bersifat abstrak. Makna kata sangat bergantung pada konteks, sehingga satu kata dapat memiliki banyak arti. Seperti kata jatuh, yang bisa bermakna peristiwa fisik, kegagalan, atau perasaan, atau bisa jadi penurunan harga. Kalimat pun hanya dapat dipahami melalui situasi atau wacana yang melatarinya. Karena bahasa bersifat arbitrer, hubungan antara kata dan makna ditentukan oleh kesepakatan masyarakat, sehingga satu kata dapat memiliki makna berbeda dalam konteks yang beragam. Makna leksikal adalah makna dasar yang dimiliki sebuah leksem tanpa konteks. Biasanya, sesuai dengan pengamatan indera seperti kuda, pensil, atau air. Kamus dasar umumnya memuat makna jenis ini. Berbeda dari itu, makna gramatikal muncul karena proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau struktur kalimat afiks ber. Misalnya, dapat memberi makna mengenakan, mengendarai, atau melakukan, tergantung kata dasarnya. Komposisi kata juga dapat menghasilkan makna baru, seperti kata bahan, asal, atau buatan. Kemudian, makna kontekstual muncul ketika sebuah kata berada dalam kalimat atau situasi tertentu. Satu kata seperti kepala dapat bermakna sebagai bagian tubuh, jabatan, bagian atas surat, kualitas beras, atau ujung benda sesuai konteks pemakaiannya. Selain itu, situasi penggunaan bahasa, tempat, waktu, dan lingkungan sosial juga memengaruhi makna. Ambil contoh seperti pertanyaan 3 kali 4 berapa? Dapat bermakna hasil perkalian atau harga foto, tergantung siapa yang ditanya dan dalam kondisi apa. Lalu ada makna referensial, yaitu makna yang memiliki acuan nyata, seperti kata kuda atau merah.
Sedangkan ada juga makna non-referensial, yaitu makna yang tidak memiliki acuan langsung seperti dan atau karena. Kata diektik seperti saya, kamu, di sini, dan besok juga berubah acuannya sesuai penutur, tempat, dan waktu. Makna denotatif merupakan makna dasar sebagaimana dalam kamus. Misalnya, babi sebagai hewan atau kurus sebagai tubuh kecil. Sedangkan makna konotatif memberikan nilai rasa tambahan seperti babi yang berkonotasi negatif atau ramping yang bernilai positif. Menurut Leach, makna konseptual adalah makna dasar sebuah leksem seperti kuda sebagai hewan berkaki empat. Sementara makna asosiatif adalah makna tambahan seperti melati yang diasosiasikan dengan kesucian atau buaya dengan sifat jahat. Makna asosiatif mencakup konotatif, stilistika, afektif, dan kolokatif. Misalnya, perbedaan nada antara tutup mulut kalian dan mohon diam sebentar, atau kebiasaan bahwa kata tampan hanya digunakan untuk laki-laki. Makna kata bersifat umum dan belum tegas, sehingga baru jelas ketika digunakan dalam konteks. Karena itu, beberapa kata tampak bersinonim dalam penggunaan sehari-hari, seperti tangan, lengan, atau kuping, telinga. Tetapi dalam bidang keilmuan, keduanya menjadi istilah berbeda dengan makna yang lebih khusus. Beberapa istilah seperti virus, akomodasi, atau spiral kemudian berubah menjadi kosakata umum. Sementara istilah lain seperti morfem, alofon, debil, atau imbesil tetap khusus dalam bidang tertentu. Dalam bahasa, idiom memiliki makna yang tidak dapat ditebak dari kata penyusunnya. Misalnya, menjual gigi bisa bermakna tertawa keras, membanting tulang bermakna bekerja keras, atau meja hijau bermakna pengadilan. Idiom penuh sepenuhnya memiliki makna baru, sedangkan idiom sebagian masih mempertahankan salah satu makna lesikal, seperti buku putih atau bermakna laporan resmi, atau daftar hitam, yaitu daftar orang dicurigai. Berbeda dari idiom, makna peribahasa masih bisa ditelusuri melalui asosiasi. Misalnya, anjing dan kucing untuk orang yang sering bertengkar, atau tong kosong nyaring bunyinya untuk menggambarkan orang banyak bicara tetapi tidak berilmu. Sinonimi adalah hubungan kesamaan makna antar ujaran. Misalnya, betul, benar, atau hamil, duduk perut. Namun, sinonim tidak pernah benar-benar sama karena dipengaruhi konteks waktu, tempat, tingkat keformalan, sosial, bidang kegiatan, dan nuansa makna. Oleh karena itu, kata bersinonim tidak selalu dapat saling menggantikan, seperti melihat. Antonim ialah hubungan makna yang menunjukkan pertentangan. Misalnya, baik bertentang dengan buruk atau hidup bertentangan dengan mati. Antonim dapat berupa antonimi mutlak, relatif, relasional, atau hierarkial. Dalam beberapa kasus, satu kata dapat memiliki beberapa pasangan antonim, seperti antonimi majmuk. Seperti contoh kata berdiri yang berantonim dengan duduk, jongkok, atau bersila, bergantung konteks.
antonim dan sinonim, ada juga polisemi, yaitu keadaan ketika satu kata memiliki banyak makna yang masih berkaitan, seperti kata kepala yang dapat berarti bagian tubuh, pemimpin, bagian atas, atau bagian penting. Semua makna tersebut berasal dari satu makna dasar, sehingga berbeda dari homonimi yang tidak memiliki hubungan makna. Homonimi itu apa? Homonimi adalah dua kata yang memiliki bentuk sama, tetapi maknanya berbeda dan tidak saling berkaitan. Homonimi terbagi menjadi homofini. Homofini itu apa? Bentuk yang bunyinya sama, tapi ejaannya bisa berbeda. Misalnya kata bank yang menggunakan K dan kata bank yang menggunakan G. Ada juga flower dengan floor. Serta homografi. Homografi itu apa? Bentuk yang ejaannya sama tetapi lafal atau maknanya berbeda. Perbedaan polisemi dan homonimi membutuhkan analisis mendalam karena keterkaitan keduanya tidak jelas. Dimaksudnya ini keterkaitan makna keduanya. Kemudian ada hiponimi. Hiponimi adalah hubungan ketika suatu kata memiliki makna yang tercakup dalam kata yang lebih umum. Contohnya, merpati adalah hiponim dari burung, sementara burung adalah hipernim. Hubungan ini bersifat hierarkis. Kita ambil contoh tekukur dan perkutut berada di bawah burung. Burung berada di bawah unggas, dan unggas berada di bawah kategori lebih besar, yaitu binatang. Relasi ini menunjukkan cara bahasa mengelompokkan konsep dari umum ke khusus. Selanjutnya ada ambiguitas atau ketaksaan. Muncul ketika sebuah bentuk bahasa memiliki lebih dari satu kemungkinan makna akibat perbedaan tafsiran gramatikal. Misalnya, buku sejarah baru dapat berarti buku sejarah yang terbit atau buku yang memuat sejarah zaman baru. Begitu pula dengan contoh anak dosen yang nakal. Dapat ditafsirkan sebagai anaknya yang nakal atau dosennya yang nakal. Ketaksaan juga dapat muncul karena homonimi yang konteksnya tidak jelas. Seperti contohnya mereka bertemu paus. Paus di sini itu binatang atau pemimpin agama. Ada juga kata kudus yang berarti suci atau berasal dari kota Kudus. Ambiguitas juga terjadi dalam berbagai bahasa. Misalnya, kalimat menerbangkan pesawat bisa berbahaya, yang dapat berarti menerbangkan pesawat itu berbahaya, atau pesawat yang sedang terbang itu berbahaya. Contoh lain adalah ayam itu sudah gila untuk dimakan, yang bisa bermakna ayam itu siap dimakan atau ayam itu siap memakan sesuatu. Ketaksaan menunjukkan bahwa makna sangat bergantung pada struktur dan konteks. Ambiguitas tidak hanya terjadi dalam bahasa tulis, tetapi juga terjadi dalam bahasa lisan ketika rujukan kata ganti tidak jelas. Contohnya, kalimat Ujang dan Nanang bersahabat karib. Dia sangat mencintai istrinya. Dapat ditafsirkan menjadi 4 makna, karena kata dia dan nya tidak memiliki acuan pasti. Ketaksaan serupa muncul dalam teks untuk kedua kalinya. Ujang menikah dengan Siti, yang memunculkan berbagai kemungkinan interpretasi.
bergantung pada struktur kalimat dan relasi rujukan. Perbedaan antara ambiguitas dan homonimi terletak pada sumber ketidaktegasan maknanya. Ambiguitas muncul dari satu bentuk yang dapat ditafsirkan lebih dari satu karena perbedaan penafsiran gramatikal. Sedangkan homonimi adalah dua bentuk yang kebetulan sama, namun maknanya tidak berkaitan. Sementara itu, polisemi berbeda dari keduanya karena meski satu kata memiliki banyak makna, semua makna tersebut masih saling berhubungan secara leksikal. Selanjutnya ada redundansi. Redundansi itu apa? Redundansi adalah penggunaan unsur bahasa yang berlebihan tanpa menambah informasi. Seperti pada contoh kalimat, bola itu ditendang oleh Dika, yang tetap bermakna sama dengan bola itu ditendang Dika. Meski demikian, menurut Verhaar, kedua kalimat tersebut tidak benar-benar sama secara semantis karena keberadaan kata oleh menunjukkan peran pelaku. Dalam bahasa baku, unsur yang berlebihan sebaiknya dihilangkan demi keefektifan. Tetapi dalam analisis semantik, setiap unsur dianggap memiliki makna tersendiri.